Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Bardock dan Gin, keluarga mereka kini telah berkumpul dengan hadirnya Raditz bersama mereka. Sebagai seorang ibu, hal ini tentu membuat Gin merasa sangat terharu. Namun cerita pindah ke planet bumi bertahun-tahun kemudian menunjukkan seseorang sedang berlatih di bawah air terjun. Yang rupanya orang tersebut adalah Gohan yang sekarang masih hidup. Namun usianya pun sekarang sudah tidak muda lagi. Saat ini Gohan tengah melakukan semedi untuk memfokuskan konsentrasinya. Setelah itu Gohan ditantang bertarung oleh Goten dan juga Uub. Gohan mengatakan kesiapannya dalam melawan mereka dan minta mereka untuk tidak usah menahan diri. Gohan ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah Gohan buat selama 2 tahun ini. Goten yang saat ini menginjak usia matang juga nampak semangat melawan kakaknya itu. Goten tidak sadar kalau waktu sudah berjalan 2 tahun lebih cepat ketika mereka sudah beranjak tua. Tapi semangat mereka sama sekali tidak pernah padam. Jadi Goten minta Uub memberikan Gohan apa yang diinginkannya tadi. Uub menyarankan agar mereka langsung mendesak Gohan saja sejak awal, karena dia sudah merasakan kekuatan yang luar biasa dari Gohan sekarang ini. Tapi yang ingin Uub ketahui adalah apakah refleks dan indera bertarung Gohan kini sudah membaik. Karena yang Uub tahu, Gohan dulunya adalah pria yang tidak suka berlatih yang membuat dirinya menjadi lemah. Namun setelah merasakan ini, Uub nggak akan memberikannya celah. Uub dan Goten segera gas menyerang Gohan dengan kecepatan tinggi. Keduanya melakukan serangan bersamaan yang nampak Gohan bisa menghindari setiap serangan mereka bahkan tanpa melihatnya. Dari manapun mereka menyerang, Gohan sudah tahu arah pukulan mereka. Dan nampak pertarungan mereka hingga menciptakan ledakan yang luar biasa dahsyat. Goten yang kagum pada hebatnya kekuatan Gohan meminta Uub untuk berhenti saja. Kekuatan mereka yang sekarang gak mungkin bisa mengejutkan Gohan. Yang mendengar itu sontak membuat Uub merasa sedikit terkejut. Kenapa Goten menyerah begitu cepat padahal mereka hampir bisa menjatuhkan Gohan. Kemudian Trunks juga datang ke tempat mereka yang menertawakan kegagalan 2 temannya dalam mengalahkan Gohan. Trunks memberitahu dengan kecepatan seperti itu, dia yakin akan makan waktu seharian bagi mereka untuk bisa mendaratkan 1 pukulan pada Gohan. Karenanya Trunks juga akan ikutan melawan Gohan. Sedangkan dia minta Uub untuk beristirahat saja. Goten tidak menyangka kalau Trunks yang merupakan CEO perusahaan kapsul akan datang ke tempat ini. Karena biasanya Trunks selalu sibuk rapat dengan para investor asing. Di situ Trunks tegaskan kalau dia nggak akan melewatkan kesempatan pertarungan seperti ini. Trunks ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan Gohan selama 2 tahun terakhir. Jadi Trunks mengajak Goten untuk menguji kemampuan Gohan. Dan seperti dugaan kita semua, mereka menggunakan penggabungan atau fusion untuk meningkatkan kekuatan mereka secara fantastis. Nampaklah meskipun sudah berumur, Gotenks tetap menjadi karakter yang sangat ikonik dan penuh dengan karisma. Gotenks menegaskan dia ingin melihat bagaimana Gohan menghadapi kekuatan gabungan mereka yang luar biasa ini. Dan Gotenks memberitahu dia pun akan meningkatkan beberapa kekuatan yang sudah mereka dapatkan selama pelatihan. Mereka berubah menjadi Super Saiyan yang membuatnya begitu sangat percaya diri. Gotenks menegaskan ini adalah level maksimalnya pada saat ini. Jadi Gotenks menantang Gohan dan menyuruhnya memberikan perlawanan yang begitu layak baginya. Nggak takut dengan gertakan mereka, Gohan menyebut mereka aneh yang terlalu sombong setelah mereka melakukan fusion. Tapi di sini Gohan tegaskan kalau dia nggak akan kalah dengan mereka. Gohan berpikir dia bisa mengimbangi mereka dan akan menunjukkan kekuatan penuhnya juga. Dan melihat Gohan meningkatkan kekuatannya secara fantastis, Gotenks merasa mereka sedikit berkarat karena jarang latihan. Tapi dengan mereka menyatu seperti ini, kembali meningkatkan semangat mereka dan yakin memiliki keunggulan. Gak peduli seberapa kuatnya Gohan, mereka yakin bisa mengalahkannya. Tapi kemudian alangkah terkejutnya mereka melihat Gohan masih meningkatkan kekuatannya lebih tinggi lagi. Bagi mereka ini tidaklah mungkin terjadi. Saat ini Gohan mengingat perkataan kakek tua Kaioshin di mana Gohan telah menyelesaikan pelatihannya. Kakek tua memberitahu kalau Gohan sekarang telah menjadi sangat kuat, bahkan gak memprediksi hasilnya bahkan setinggi ini. Kedalaman kekuatan yang kakek tua tahu tidak memiliki batas seperti kebanyakan orang. Memang benar bahwa fisik Gohan sekarang sudah melewati masa primanya. Tapi tubuh Gohan masih ingat seperti apa kondisi Gohan saat berada di puncak masa kejayaannya.
Sekarang saat Gohan mencapai bentuk akhirnya, dia minta gali lebih dalam lagi dan mengingat apa yang akan Gohan perjuangkan. Dan percayalah bahwa tubuh Gohan akan memberikannya semua kekuatan yang Gohan butuhkan. Setelah teringat semua itu, Gohan nampak terus ngeden sekuat tenaga supaya semua kekuatan dalam tubuhnya bisa keluar. Melihat itu membuat Gotenks merasa kagum. Dia memang menyuruh Gohan meningkatkan kekuatannya, tapi dia nggak pernah membayangkan hal seperti ini. Rasanya tubuh Gohan sekarang berada di puncaknya, tapi dengan latihan puluhan tahun di baliknya. Gotenks benci mengatakan ini, tapi dia lebih suka tidak memperpanjangnya. Karena itu, Gotenks menantang Gohan untuk melakukan pertarungan mereka secara maksimal sekuat tenaga yang mereka bisa. Dan nampak Gohan membangkitkan perubahan mistiknya, entah mengapa dia nggak menggunakan perubahan Beast. Namun, Gohan setuju dengan tantangan Gotenks. Mereka akan melakukan pertarungan sengit meski Gohan ragu dirinya bisa bertahan dalam kondisinya saat ini untuk waktu yang lama. Intinya adalah Gohan ingin mereka menjaga kekacauan seminimal mungkin untuk menjaga bumi agar tidak hancur. Mendengar itu sontak membuat Uub ragu. Dengan kekuatan mereka yang sebesar itu, dia bertanya-tanya apakah ini mungkin bisa dilakukan. Jadi yang bisa Uub lakukan hanyalah berharap mereka sama baiknya bisa mengendalikan diri masing-masing, bahkan dengan kekuatan terbesar mereka yang mencolok ini. Dan nampak keduanya tengah saling melakukan serangan bersamaan. Benturan kekuatan yang dihasilkan tentu menciptakan ledakan yang sangat luar biasa. Tapi pertarungan dipersingkat pada akhir, di mana Goten dan Trunks telah terkapar di hadapan Gohan. Mereka berhasil Gohan kalahkan dalam kekuatan yang luar biasa. Goten dan Trunks nampak nggak bisa merasakan tubuh mereka, di mana tubuh mereka lemas tak bertenaga lagi. Bagi Trunks, seharusnya dia menghadiri rapat bersama investor asing saja daripada memilih bertarung melawan Gohan. Sedangkan Gohan cukup senang latihan selama 2 tahunnya ternyata tidak sia-sia. Dia juga gak lupa mengapresiasi mereka karena mereka bisa mengendalikan tubuh mereka dengan baik hingga kekacauan pada bumi tidak sampai terjadi. Setelah mereka bangun, Goten mengungkapkan kekagumannya. Dia nggak sangka akan ada jarak sebesar ini antara mereka. Bahkan meski menggunakan Fusion Gotenks, mereka tetaplah bukan tandingan Gohan. Mendengar itu sedikit membuat Trunks kesal karena Goten seperti meremehkan kekuatan mereka demi meninggikan kekuatan Gohan. Ya mau bagaimana lagi, begitulah sifat kakak dan adik ini bukan? Sambil memegang pundak kakaknya, Goten beritahu kalau dia cuma terkesan dengan kekuatan Gohan. Jadi Goten ucapkan terima kasihnya pada Gohan dan mengakuinya sekarang sudah bertambah kuat. Dia yakin ayah mereka pasti bangga pada Gohan. Mendengar semua itu dari adiknya, Gohan langsung merasa terharu. Setelah itu, Goten berpamitan pergi karena dia pun punya kehidupan dan keluarga yang harus diurus. Trunks juga akhirnya memuji Gohan, yang mana Gohan gak pernah berhenti membuatnya takjub. Lalu, Trunks juga berpamitan pergi karena Trunks masih memiliki banyak pekerjaan. Gohan beritahu mereka kalau orang tersebut pasti bangga dengan mereka, yang kemungkinan adalah Goku dan Vegeta. Mendengar itu, membuat Goten dan Trunks langsung senang. Untuk Uub, dia ingin ikut bersama Gohan karena tidak seperti yang lain, Uub memiliki banyak waktu kosong. Gohan yang senang mendengar itu mengajak Uub untuk pergi. Mereka mengunjungi makam Goku untuk melakukan ziarah pada Goku yang sudah mengubah hidup mereka. Terutama Uub, dia nggak bisa berhenti mengucapkan terima kasih atas semua yang Goku lakukan untuk Uub sewaktu masih hidup. Dan sekarang, Uub akan melakukan persis seperti apa yang sudah Goku lakukan padanya dulu. Ketika pertama kali Uub bertemu dengan Goku, Uub merasa tidak yakin pada dirinya sendiri. Dia takut karena nggak mengerti mengapa dirinya begitu berbeda dari kebanyakan orang lain. Tapi meskipun Goku baru bertemu dengannya, Goku telah menyerahkan bertahun-tahun hidupnya untuk melatih Uub. Karena Goku melihat sesuatu dalam dirinya, Goku telah membantu menerima siapa dirinya yang sebenarnya dan menunjukkan pada Uub bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menjadi kekuatan demi kebaikan. Bagi Uub, Goku sudah dianggap sebagai keluarganya dan akan selalu menjadi keluarganya. Itulah semua kata-kata yang Uub bisa ucapkan. Uub juga mengucapkan terima kasihnya pada Gohan yang membiarkannya pergi lebih dulu. Bagi Gohan, itu tidaklah masalah. Dia senang Uub berbicara dengan sangat indah dan menenangkan hati. Gohan sampai meneteskan air mata, dia sangat merindukan mereka. Gohan gak pernah membayangkan bahwa tanpa mereka berdua, hidup Gohan akan sesulit ini.
Sepertinya mereka selalu punya banyak waktu untuk menjadi satu keluarga utuh. Tapi kemudian tiba-tiba tidak ada waktu tersisa lagi. Bahkan setelah cici ibunya meninggal, Goku masih menemukan cara untuk tersenyum. Dalam beberapa hal, Gohan merasa Goku semakin dekat dengan mereka sejak saat itu. Tapi sebelum Gohan menyadarinya, Goku ayahnya telah pergi juga. Gohan katakan dirinya telah berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan apa yang mereka berdua ajarkan padanya. Tapi Gohan sering bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan seandainya orang tuanya masih ada di sini. Tiba-tiba terdengar suara Piccolo yang mengatakan kalau Goku dan Cici pasti nggak ingin melihat Gohan bersedih. Piccolo datang menemuinya meski usianya sekarang pun sudah tidak muda lagi. Piccolo katakan meski dia tidak begitu mengenal Cici, tapi dia dapat melihat nilai-nilai yang diajarkan pada Gohan melalui dirinya saat ini. Sedangkan Goku ayahnya, Piccolo sangat mengenalnya dengan baik. Piccolo beritahu mereka bahwa seorang pejuang yang berdedikasi, niat Goku selalu dari sifat yang paling murni. Melalui Goku, kehidupan telah berubah dan menyelamatkan hidup Piccolo maupun yang lainnya. Namun, dia tahu Goku jelas tidak sempurna dan seiring waktu, Goku mulai menyadari bahwa ada pelajaran yang harus dia pelajari. Pelajaran mereka semua telah mengajarinya melalui contoh. Gohan penasaran bagaimana Piccolo bisa begitu yakin. Piccolo teringat beberapa hari sebelum Goku meninggal, Goku datang menemuinya. Goku berbicara tentang mereka semua panjang lebar, seolah-olah dia membutuhkan seseorang untuk mendengar pikiran terakhirnya. Goku mengatakan pada Piccolo, dia yakin bumi akan aman selama pelajaran yang dia ajarkan padanya diteruskan. Gohan penasaran pelajaran apa sebenarnya itu. Ub juga ingin mendengar apa yang Goku sampaikan waktu itu, yaitu bahwa tidak ada alasan yang lebih besar untuk mengejar kekuatan daripada melindungi keluarganya dari apapun yang dapat membahayakan mereka. Goku menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang selalu Gohan ketahui secara naluriah dalam dirinya. Goku melihat keseimbangan antara seorang pejuang, orang tua, dan bahkan sebagai teman. Dan Piccolo tahu kalau Gohan telah berbagi hal ini dengan semua orang di sekitarnya. Lalu semua keluarganya juga datang ke tempat itu, di mana itu adalah Videl, Pan, Bula, Trunks, dan Goten, serta anak Pan dan Uub. Di masa ini, Pan ternyata menikah dengan Uub. Melihat mereka datang, Gohan, Uub, dan Piccolo merasa sangat senang sekali. Dengan demikian, Gohan akhirnya setuju seperti perkataan Goku, tidak ada alasan yang lebih besar untuk menjadi lebih kuat daripada melindungi keluarga mereka. Bagi Gohan, Piccolo juga adalah sahabatnya sekaligus bagian dari keluarganya. Mendengar itu, Piccolo langsung terharu. Mereka pun menyambut kedatangan para keluarganya. Dalam panel terakhir, itu adalah pembicaraan terakhir antara Goku dan Vegeta di masa lalu. Vegeta yakin meski Goku sudah tidak ada, bumi akan tetap aman. Goku minta Vegeta untuk tidak mempermasalahkan itu karena dia sudah tahu sejak awal. Goku pun yakin bumi berada di tangan yang tepat. Sekarang antara keluarganya dan keluarga Goku, rumah mereka akan tetap aman dari apapun yang mengancam. Gohan dan yang lain telah mengikuti pelatihan mereka hingga sampai sekarang. Gohan dan yang lain telah mengikuti pelatihan mereka dan akan menjaga bumi dengan baik. Di sini Vegeta tentu sangat bangga pada mereka semua. Dan demikianlah akhir cerita dari kisah Dragon Ball Z Factor masa tua ini. Pada akhirnya, kehidupan berjalan dengan damai. Goku hidup tenang di alam baka, menjadi patroli alam baka bersama ayahnya dan juga Raditz. Untuk bumi, dijaga oleh Gohan dan juga yang lainnya. Akankah kehidupan tetap berjalan damai seperti ini? Sebenarnya, masih ada beberapa cerita dari kisah karakter lain setelah beranjak tua. Tapi, YPB akan buatkan di video berbeda namun dalam satu playlist ya. Dan buat yang punya rekomendasi anime atau manga seru lainnya, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.